Kalau melepas, kalau letting go, akan membuat kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Sehingga kita akan selalu mengembangkan terus-menerus kebajikan-kebajikan baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dan tentu itu akan membuat kita lebih happy. Saya bisa melepas, semua juga bisa. Anda semua bisa melepas, saya juga pasti bisa. Salam bahagia dan sejahtera saudara-saudara sedama. Senang sekali bisa berbagi di online Damawi. Nama saya Rini. Saya adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan saya adalah berumah tangga dengan satu orang suami dan satu orang anak. Bagi saya, melepas adalah tidak melekat dengan apa yang kita punya. Melepas adalah tidak menggenggam apa yang kita dapatkan. Melepas adalah tidak menyimpan terus-menerus segala hal yang kita alami, baik yang sudah lampau maupun harapan yang akan datang. Karena apabila suatu hari kita berpisah dengan yang kita sayangi, kita kehilangan yang menjadi milik kita, maka kita akan menderita kalau kita tidak bisa melepas. Oleh karena itu, saya selalu berusaha belajar untuk melepas. Sangat penting sekali bagi kita untuk belajar bisa melepas. Karena melepas akan membuat kita lega. Melepas akan membuat kita lebih happy. Melepas akan membuat kita hidup di saat ini. Melepas akan membuat kita menyadari bahwa segala sesuatu itu senantiasa berubah. Sangat penting sekali bagi kita untuk belajar bisa melepas. Karena melepas akan membuat kita lebih happy. Karena melepas akan membuat kita lebih lega. Akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat yang tidak mudah terbawa oleh arus. Dan kita sadari bahwa semua itu hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Semua senantiasa berubah. Tidak ada yang benar-benar bisa kita genggam. Bahkan, bila kita melepas, kita bisa melihat peluang-peluang lain yang lebih baik. Contohnya kondisi pandemi. Semua terdampak, terutama secara ekonomi, dengan kondisi pandemi begini. Namun, kalau kita bisa move on, kita bisa melihat sisi positif dari kondisi ini, di mana kita bisa lebih punya waktu bersama keluarga. Kita lebih mudah mendengarkan ceramah-ceramah yang tadinya tidak sempat kita lakukan karena sibuk berada di luar. Kita lebih bisa mengurus orang tua dan memperhatikan orang tua. Dan dengan adanya kondisi pandemi begini, kita malah bisa berbagi di Dharma Online GD ini. Manfaat melepas benar-benar saya rasakan manfaatnya ketika suatu hari saya mengalami musibah yang benar-benar sangat tidak enak. Di mana ada satu hari saya pulang dari kantor, pas memasuki jalan yang agak sepi, saya diberhentikan oleh dua orang yang naik motor. Dia menunjuk ban mobil saya. Dan saya kaget dan tidak ada perasaan apapun. Saya minggir mobil saya, lalu saya keluar dari mobil saya tanpa curiga. Dengan kondisi mobil masih nyala. Saya cek ban mobil saya. Ternyata ban mobil saya tidak apa-apa. Ban mobil saya fine-fine aja. Lalu saya kembali lagi ke mobil saya. Tapi begitu saya masuk ke mobil, alangkah kagetnya, saya melihat tas di sebelah saya udah hilang. Saya kaget, saya bingung. Tas beserta isinya hilang. Seketika itu juga pandangan mata saya gelap sekali. Saya bingung, KTP saya hilang, kartu ATM saya hilang, SIM saya hilang, HP saya hilang, semua yang ada di tas itu hilang semua. Saya bingung sekali waktu itu. Saya marah. Saya kesel banget dengan pencuri itu. Dan saya merasa, kok diri saya bodoh sekali ya. Kok mudah sekali dibohongin gitu. Ya, akhirnya saya diam. Saya tarik nafas. Saya berusaha untuk tenang. Dan saya lalu melanjutkan perjalanan saya. Sambil merenung bahwa ini adalah karma saya. Kalau saya mau karma saya ini putus, saya harus bisa menerima kondisi ini dengan lapang dada. Dan sampai di rumah, saya mandi,
Setelah itu saya baca pelita dan bermeditasi sebentar. Dalam meditasi itu, saya ngebayangin pencuri itu dan saya mendoakan semoga pencuri yang mengambil barang saya itu bisa menyadari perbuatannya, bisa memperbaiki, dan semoga mereka berbahagia. Setelah itu saya merasakan adanya perasaan lega. Saya berusaha melupakan kejadian itu. Seminggu kemudian, saya mendapatkan telepon dari teman saya, teman kuliah yang sudah lama sekali tidak kontekan. Dia menawarin saya sebuah job. Dan dari job itu, saya mendapatkan imbalan yang berkali-kali lipat dari kehilangan saya tempoh hari. Dan ketika itu juga, saya menyadari bahwa mungkin karena saya melepas, mungkin karena saya tidak menyimpan dendam dan tidak menyimpan amarah kepada pelaku itu, sehingga saya bisa mendapatkan peluang-peluang lain yang lebih baik. Jadi, saudara-saudara, kalau kita terlalu menggenggam, terlalu melekat dengan apa yang kita punya, terlalu melekat dengan apa yang kita dapatkan saat ini, maka mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan peluang-peluang lain yang mungkin lebih baik. Melepas akan membuat kita lebih bahagia, lebih happy. Karena kita membuang beban-beban dalam diri kita. Ibarat kita memikul batu di bahu kiri dan kanan. Tentu badan kita akan menjadi berat. Kita akan sulit untuk berjalan. Kita akan susah untuk melangkahkan kaki. Namun kalau kita buang batu-batu itu, badan kita akan menjadi lebih ringan. Kita akan mudah untuk berjalan dan melangkahkan kaki kita. Bahkan, kalau kita melepas, kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan lain yang lebih baik. Contohnya seperti musibah yang saya alami. Kalau seandainya pada saat itu saya tidak bisa melepas, kalau saya menggenggam terus kejadian itu, kalau saya menyimpan terus amarah dan kesal saya kepada pelaku-pelaku itu, udah pasti saya akan lebih menderita. Saya mungkin akan menjadi trauma untuk keluar rumah. Saya tidak akan berani melangkahkan kaki saya keluar pintu rumah. Karena saya akan teringat kejadian itu. Saya akan menjadi takut. Saya akan menjadi takut melihat setiap orang yang naik motor. Ya, tentu itu akan membuat saya lebih menderita. Tidak akan bisa happy karena saya tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bersosialisasi. Hanya karena saya selalu mengingat terus kejadian itu. Padahal itu sudah berlalu dan kita akan lebih berhati-hati. Jadi, saudara-saudara, setiap momen bisa menjadi pembelajaran kita untuk bisa melepas. Contohnya dalam keseharian di dalam keluarga. Kita berhadapan dengan anak yang tentunya tidak selalu sesuai dengan impian kita. Yang tentunya tidak selalu semuanya sesuai dengan harapan kita. Nah, berhadapan dengan orang tua yang semakin hari semakin cerewet. Orang tua yang tadinya bisa mandiri menjadi tidak bisa mandiri. Harus kita suapin, harus kita mandiin. Namun, kalau kita bisa menyadarinya dan menerimanya, maka kita bisa memahami esensi dari letting go. Teman-teman, sebenarnya kemelekatan itu akan mengembangkan yang namanya ketamaan. Namun sebaliknya, kalau melepas, kalau letting go, akan membuat kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Sehingga kita akan selalu mengembangkan terus-menerus kebajikan-kebajikan baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dan tentu itu akan membuat kita lebih happy. Saya bisa melepas, semua juga bisa. Anda semua bisa melepas, saya juga pasti bisa. Memahami esensi dari letting go akan membuat kita lebih mudah memahami satu sama lain. Akan membuat kita lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan sekitarnya. Sehingga kita akan mudah happy di setiap kondisi. Pesan saya, mari kita berusaha untuk melepas. Karena sungguh, melepas akan membuat hati kita tenang. Akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan mudah untuk happy di setiap kondisi. Karena kemelekatan akan menimbulkan yang namanya ketamakan. Ketamakan pasti membawa penderitaan.
karena selalu merasa tidak cukup dan sulit untuk bersyukur. Kalau sulit bersyukur, udah pasti sulit untuk merasa happy. Dan kita harus meyakini, perubahan akan lebih baik dan lebih baik. Melepas akan membuat kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat, sehingga kita akan termotivasi untuk meningkatkan kebajikan-kebajikan, baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dan inilah yang akan selalu mengikuti kita kemanapun kita melangkah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.